Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizky Febrianto dari kelompok 3 yang akan menjelaskan review jurnal penelitian implementasi metode Agile Scrum dalam pengembangan aplikasi pembelajaran olahraga, yaitu dosen pengampu saya, Pak Sofian Andika Sardi, Eskom, Mkom, disusun oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Muhammad Gusdian Muhtar, yang kedua ada Gali Raka Widitomo, yang ketiga ada Nurfiki Faturrahman, yang keempat ada Ferlinda Resti, dan yang kelima saya sendiri Rizky Febrianto. Oke, di sini saya akan menjelaskan di USKES diagram pengembangan aplikasi pembelajaran olahraga menggunakan Agile Scrum, di mana di sini ada aktor dan peran. Nah, di sini ada admin, tugasnya melakukan login, mengelola data guru, dan memiliki akses penuh untuk memelihara informasi sistem. Kemudian ada aktor, guru penjas, membuat ruang kelas dan menambah siswa ke dalam kelas, berfungsi sebagai pengajar dan fasilitator. Lalu kemudian di siswa ini, siswa bisa mengikuti kelas dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Lalu Scrum Master mengelola sprint backlog, memimpin sprint review, dan retrospektif untuk memastikan proses pengembangan sesuai rencana. Lalu kemudian ada product owner, yaitu yang menyetujui user stories, mengawasi produk, dan memberikan masukan saat sprint review. Oke, kemudian di jurnal ini ada diagram activity adminnya. Nah, tugasnya admin bisa login ke menu utama, lalu input username, kemudian sistem memverifikasi. Jika tidak berhasil, maka akan kembali ke login. Jika berhasil, akan menampilkan dashboard. Sistem akan menampilkan dashboard. Lalu dialihkan ke pilihan menu. Admin bisa memilih di sini ada manajemen latihan, manajemen user, feedback review. Nah, jika admin memilih manajemen user, dia bisa meng-add, edit, dan delete user. Jika dia memilih manajemen latihan, dia bisa meng-add, edit, dan delete latihan. Kemudian, jika data sudah dipilih, maka jika tidak akan kesimpan. Jika bisa simpan, lalu sistem akan memverifikasinya. Kemudian sistem menampilkan no atau yes. Jika no, dia akan kembali lagi ke pilihan menu lagi. Kemudian jika berhasil, data tersimpan, kemudian logout. Oke, terima kasih. Ya, yang selanjutnya kita akan membahas tentang diagram activity atau diagram aktivitas ya. Di sini kita akan memulai tentang diagram activity admin. Yang pertama, admin memulai aktivitasnya yang di titik hitam itu ya, tandanya mulai. Aktivitas dimulai saat admin buka halaman login aplikasi. Nah, selanjutnya ke login menu. Admin juga akan mau login menunya juga. Nah, ketika loginnya berhasil, maka admin masuk ke sistem aplikasinya. Nah, setelah itu admin akan memilih menu. Ya, ada beberapa menu di sini yaitu manajemen latihan, manajemen user, dan feedback review. Nah, pada manajemen usernya, admin memiliki akses ke data guru juga, yaitu seperti menambah guru. Admin dapat memasukkan data guru baru, seperti nama, alamat email, dan data lain yang diperlukan. Yang kedua, edit, yaitu mengubah data guru. Admin bisa memperbarui informasi guru yang sudah ada, seperti nama, alamat email, atau memastikan semua data selalu akurat. Yang ketiga ada delete user atau menghapus gurunya ya. Admin memiliki opsi untuk menghapus data guru yang mungkin tidak lagi dibutuhkan dalam sistem. Nah, selanjutnya admin juga bisa selain yang di guru tadi atau user tadi, admin juga bisa mengubah di manajemen latihannya. Itu sama seperti tadi sih, add, edit, dan delete. Saja admin juga di menu ketiganya itu feedback review. Ketika ada masalah dalam aplikasi seperti bug atau error, itu nanti larinya ke admin. Akan di-review oleh adminnya. Nah, selanjutnya di situ ada pilihan simpan atau tidaknya untuk perubahan yang tadi kita lakukan atau si admin lakukan. Nah, selanjutnya logout yaitu selesai aktivitas si admin.
Yang kedua, kita akan masuk ke diagram activity siswa. Nah, setelah admin, kita akan ke siswanya, yaitu si usernya. Nah, siswanya ini ngapain aja sih? Yang pertama seperti biasa, seperti tadi admin. Dia akan masuk ke menu login, dan apakah login ini berhasil atau tidak, maka ketika berhasil, dia akan masuk ke pilih menu di aplikasinya. Di sini juga ada 3 juga ya, di materi PJOK, tes PJOK, dan lapor bug atau error. Nah, di sini di materi PJOK kita akan si siswanya akan memilih paket materi PJOK. Nah, siswa ini bisa memilih paket materi apa aja yang mungkin dikerjakan atau yang disuruh oleh gurunya. Selanjutnya di tes PJOK sama seperti materi, dia akan mengerjakan tugasnya. Lalu lapor bug atau error. Di sini sama seperti admin yang tadi. Di sini siswa jika menemukan bug atau error, dia akan lapor ya atau komen di lapor bug atau error ini dan akan di-review oleh admin. Selanjutnya ada di pengumpulan hasil. Nah, setelah dia mengerjakan materi PJOK-nya, paket materi PJOK, dan tes PJOK-nya, si siswa ini akan mengumpulkan hasilnya di sini. Setelah itu masuk ke simpan dan verifikasi, selanjutnya logout. Sepertinya itu saja pembahasan diagram activity admin dan siswa. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke diagram activity Scrum Master. Nah, di diagram kali ini akan menunjukkan alur kerja dalam peran Scrum Master yang memfasilitasi interaksi antara tim pengembangan dan admin dalam proses Scrum. Nah, di sini kita akan masuk ke tim pengembangan dahulu, yaitu melakukan pengembangan fitur. Tim pengembangan bertugas untuk mengimplementasikan fitur-fitur berdasarkan prioritas yang ditentukan dalam sprint backlog. Nah, setelah itu, tim pengembangan akan merasakan increment. Setelah pengembangan, tim akan menghasilkan increment, yaitu output atau bagian produk yang telah selesai dan siap untuk ditinjau. Nah, setelah melakukan increment, kita akan masuk ke admin, yaitu mengelola produk backlog. Admin bertugas untuk menyusun dan memprioritaskan item dalam produk backlog agar sesuai dengan kebutuhan bisnis dan tujuan jangka panjang. Nah, setelah itu memantau sprint backlog. Admin memverifikasi sprint backlog dan memastikan item yang diambil sesuai dengan prioritas rencana sprint. Nah, di sini ada 2 ya. Kita akan masuk ke berpartisipasi dalam Scrum event dahulu, yaitu tim pengembangan terlibat dalam acara-acara Scrum seperti Daily Scrum, Sprint Planning, Sprint Review, dan Sprint Retrospective. Lanjut, setelah berpartisipasi dalam Scrum event, tim pengembangan akan memonitor increment-nya. Tim secara berkala mengevaluasi hasil increment untuk memastikan kualitas dan kesesuaian dengan tujuan sprint. Nah, setelah itu yang terakhir dari tim pengembangan yaitu melakukan inspeksi dan adaptasi. Berdasarkan hasil monitoring dan feedback yang diterima, tim melakukan inspeksi terhadap proses kerja dan hasil. Jika ada kekurangan, tim akan beradaptasi untuk memperbaikinya. Nah, kita kembali lagi ke admin, Swimline admin yang memfasilitasi Scrum event. Admin atau Scrum Master memfasilitasi pelaksanaan acara Scrum untuk memastikan setiap anggota tim dapat berkontribusi dan berkolaborasi dengan baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu memberikan feedback. Nah, ini kurang lebih sama seperti inspeksi dan adaptasi di tim pengembangan. Admin memberikan masukan kepada tim berdasarkan increment yang telah disajikan dalam sprint review. Feedback ini juga digunakan untuk perbaikan dan penyesuaian di sprint berikutnya. Nah, kesimpulan untuk di Scrum Master kali ini itu interaksi antara tim pengembangan dan adminnya sendiri ya. Nah, untuk admin itu berkomunikasi dengan tim pengembangan melalui backlog atau produk dan sprint, serta Scrum event. Nah, untuk tim pengembangannya sendiri itu memberikan increment yang ditinjau dalam sprint review, lalu menerima feedback dari admin untuk perbaikan di masa depan. Kira-kira itu adalah diagram activity untuk Scrum Master dan interaksi antara tim pengembangan dan adminnya sendiri. Ya, yang selanjutnya kita akan masuk ke diagram activity dari guru. Nah, di sini kita akan masuk seperti biasa melalui login dari menu halaman utama. Selanjutnya, guru akan menginput username untuk proses login.
Nah, jika benar, guru akan masuk ke sistemnya. Jika salah, dia akan kembali lagi ke menu login yang awal. Nah, selanjutnya jika benar kita akan menampilkan dashboard yaitu menu cetak ya. Pilih menu. Setelah login berhasil, guru dapat memilih menu cetak untuk mengelola data lebih lanjut. Nah, menunya sendiri ada menu membuat ruang kelas dan menu mengelola siswa. Nah, di sini guru akan diberikan pilihan antara membuat ruang kelas, mengatur dan mendapatkan ruang kelas baru. Lalu ada mengelola siswa, memperbarui atau mengatur data siswa yang sudah terdaftar. Selanjutnya, guru juga dapat menginput materi, tugas, dan jadwal kelas juga. Guru menginput data berupa materi pelajaran, tugas, dan jadwal kelas sesuai dengan kebutuhan si siswa atau guru tersebut. Nah, selanjutnya setelah input tadi selesai, guru akan masuk ke tab simpan ya. Jika memilih simpan, data akan diproses oleh sistem dan disimpan. Jika memilih tidak, guru dapat kembali mengedit atau membatalkan input. Nah, setelah itu data berhasil disimpan, maka prosesnya selesai dan guru berhasil logout. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi hari ini. Kita akan membahas diagram kelas yang digunakan dalam pengembangan aplikasi pembelajaran olahraga dengan pendekatan Agile Scrum. Diagram kelas ini menggambarkan struktur sistem dan hubungan antara berbagai komponen yang terlibat. Nah, di sini kita bisa lihat di layar ini adalah komponen dari kelas diagram. Yang pertama di sini ada adminnya, ada kelasnya. Yang kedua di sini ada multiplisitas hubungan. Lalu yang di sini ada atribut, metode, dan hubungan kelas. Nah, kita lanjut ke ini yang sudah ada diagram kelas tentang aplikasi pembelajaran olahraga. Nah, di sini ada diagram kelas terdiri dari beberapa entitas utama yang berperan dalam sistem. Nah, yang pertama di sini ada admin. Admin itu memiliki atribut di sini email dan password. Nah, lalu metodenya di sini itu admin dapat melakukan login dan mengelola data guru. Itu termasuk menambah, mengubah atau menghapus informasi guru. Nah, perannya sebagai pengelola sistem, admin memastikan semua data guru terkelola dengan baik. Yang kedua, di sini ada guru penjas atau di sini kita ininya teacher. Nah, di sini atributnya nama, terus dan kelas. Nah, terus dalam metodenya guru dapat membuat kelas baru dan mengelola siswa yang terdaftar di dalamnya. Nah, perannya mengatur proses belajar mengajar dengan membuat ruang kelas untuk siswa. Nah, yang ketiga di sini ada siswa. Di sini atributnya menggunakan nama dan kelas. Nah, metodenya siswa dapat bergabung ke dalam kelas dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, perannya sebagai pengguna akhir, siswa berinteraksi langsung dengan materi pembelajaran. Terus di sini kita lanjut, di sini ada Scrum Master. Nah, di sini Scrum Master atributnya adalah nama dan metodenya mengelola proses sprint dan memimpin evaluasi setelah sprint. Nah, terus di sini perannya memastikan bahwa tim mengikuti metodologi Agile dengan baik.
Yang kelima di sini ada nah ini ada product owner. Atributnya di sini nama dan metodenya menyetujui user stories dan berpartisipasi dalam review sprint. Perannya dia mengawasi perkembangan produk dan memberikan masukan untuk perbaikan. Yang di sini yang keenam ada, nah di sini ada kelas. Kelas di sini atributnya ada ID kelas dan daftar siswa. Metodenya menambah atau menghapus siswa dari kelas. Terus perannya menyimpan informasi tentang setiap kelas yang ada dalam sistem. Jadi admin berinteraksi dengan guru untuk mengelola data mereka, dan guru mengelola siswa yang terdaftar dalam kelas mereka, gitu. Dan siswa berpartisipasi dalam kelas yang dikelola oleh guru. Dan Scrum Master dan Product Owner bekerja sama untuk memastikan proses pengembangan berjalan lancar. Jadi kurang lebih seperti itu aja untuk diagram kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai alur dari diagram activity product owner. Di sini yang pertama kita melakukan start, kemudian product owner menyusun backlog produk berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Kemudian tim development ini menerima hasil backlog dari product owner yang telah diidentifikasi sebelumnya berdasarkan kepentingan dan urgensi. Lalu tim berkolaborasi dengan product owner untuk melakukan sprint. Lalu tim mengembangkan fitur yang ada di dalam sprintnya. Selanjutnya untuk Scrum Master di sini itu mengatur daily ya, dan memastikan bahwa tim itu telah bekerja sesuai dengan sprint. Selanjutnya Scrum ini memfasilitasi sprint review-nya, dan stakeholder atau user di sini memberikan feedback pada hasil sprint yang telah dilakukan oleh product owner sebelumnya. Lalu product owner memberikan persetujuan, mengevaluasi hasil dari pembelajaran yang telah dikembangkan dan memberikan feedback pada hasil yang dilakukan oleh sprint tadi tersebut. Mungkin itu untuk diagram activity product owner-nya. Oke, selanjutnya di sini kita akan menginput data dari hasil kelas diagram yang telah dibuat untuk dimasukkan ke dalam database-nya. Di sini ada aplikasi atau database yang udah saya kasih nama, yaitu aplikasi olahraga. Di dalam aplikasi olahraga di sini ada tabel admin. Di dalamnya beranggotakan elemen ID, email, password. Kemudian di tabel kelas ada nama ID kelas. Kemudian di product owner di sini ada elemen nama. Kemudian di Scrum, tabel Scrum ada elemen nama juga. Lalu di tabel student ada elemen nama dan ID, dan yang terakhir ada tabel teacher dengan elemen ID, nama, dan class list. Di sini kita akan mencoba untuk menampilkan seluruh user yang ada di dalam tabel student menggunakan select bintang from student. Langsung saja kita coba.
di sini sudah muncul semua user yang ada di dalam tabel student. Di sini ada Verlinda, ada Galih, Raka, Muhammad Gusdian, Muhtar, Nurfiki, dan Rizky Febrianto. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan nama yang berawalan huruf A. Seharusnya di sini tuh tidak ada ya, tidak muncul namanya. Dengan cara select bintang from student, where nama like A. Kita akan coba tampilkan. Nah, di sini tidak ada ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan nama dengan yang mengandung huruf D dengan cara select bintang from student, where nama like %. Kita coba lihat apakah ada. Nah, di sini muncul atas nama Verlinda, Galih, Raka, Widi Utomo, dan Muhammad Gusdian. Di sini ada nama yang mengandung huruf D-nya. Mungkin itu untuk cara menampilkan seluruh nama user dan yang mengandung huruf D. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan mengenai penggunaan metode Agile pada penelitian yang telah saya buat, yaitu tentang implementasi metode Agile Scrum dalam pengembangan aplikasi pembelajaran aplikasi olahraga. Langsung saja kesimpulannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pengembangan aplikasi pembelajaran olahraga. Agile ini khususnya pada metode Scrum memungkinkan tim untuk mengelola proses pengembangan melalui sprint yang terstruktur dan lebih jelas tentunya, melibatkan peran-peran seperti Scrum Master, Product Owner yang berperan dalam pengawasan serta evaluasi berkala. Dengan Agile ini, tim dapat secara iteratif memperbaiki produk berdasarkan masukan yang diperoleh sehingga hasil dari akhir lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat disesuaikan dengan perubahan yang muncul selama proses pengembangannya itu sendiri. Mungkin itu alasan mengapa saya dan tim saya melakukan penelitian ini menggunakan metode Agile. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.